Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Beliau menyampaikan bahwasanya kerja dakwah adalah kerja yang sangat agung, kerja yang terpenting, kerja yang sangat penting yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena begitu pentingnya kerja dakwah di mulia para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Haramain Syarifain, tempat dua yang suci, dua kota suci, tempat yang penuh dengan keberkahan, yang apabila seseorang itu salat di Masjidil Haram maka dia mendapatkan pahala 100,000 kali lipat, dan seseorang yang salat di Masjid Nabawi Syarif maka mereka mendapatkan pahala 50,000 kali lipat. Tetapi walaupun sedemikian rupa keutamaan dua tempat yang suci tersebut, maka begitu agungnya kerja dakwah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mentarghib para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk selalu memperjuangkan agama Allah pergi ke seluruh penjuru dunia. Dirahmatullah, mohon untuk tidak memoto dan tidak buat video. Semua tawajuh pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala terima kita semua. Hadirin rahimakumullah, beliau sampaikan begitu besarnya dan utamanya keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga satu saat para sahabat radhiyallahu taala anhum di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka mengusulkan bahwasanya keberangkatan kita tundakan saja ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena malam sudah larut, dan bagaimana kalau kita berangkatkan besok pagi dan kita akan bisa berangkat besok. Maka dirahmatullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, apakah kalian tidak mau bahwa malam hari kita berada di dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala? Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum, memberikan targhib kepada para sahabat tentang pentingnya menyegerakan keluarnya Allah Subhanahu wa taala dan keagungan usaha agama. Di dalam satu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat radhiyallahu taala anhum, dan mereka singgah di satu tempat yang begitu indah, tempat yang sangat subur, dan di sana ada mata air. Airnya sejuk dan sangat nikmat untuk dinikmati. Kemudian ada satu orang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu berfikir dan terlintas dalam benaknya bahwasanya begitu indah tempat ini untuk melalui kehidupan di sana agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai seumur hidupnya. Dan satu kebiasaan para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk melaksanakan sesuatu, maka mereka akan selalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya apa yang mereka laksanakan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Maka sahabat tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya berada di sini untuk melalui kehidupan saya dengan ibadah seumur hidup saya sampai saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tempatnya begitu indah sekali dan cocok untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka hadirin rahimakumullah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dan mentarghib sahabat tersebut tentang keutamaan memperjuangkan agama Allah taala. Seseorang yang berdiri sesaat di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada beribadah selama 70 tahun berada di ketempatan. Hadirin rahimakumullah, Sayyidina Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu satu saat ketika dihantarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperjuangkan agama bersama sahabat yang lain, maka di benak Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu ingin salat di belakang seseorang yang terbaik di antara hamba-hamba Allah, itu kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melaksanakan salat Jumat di tempat yang sangat mulia. Maka dirahmatullah di belakang seseorang yang terbaik, maka Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu menunda keberangkatan beliau karena beliau memiliki kehebatan dalam kecepatan menunggangi kuda. Kemudian ketika selesai salat Jumat sedangkan rombongan sudah berangkat selain beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati Sayyidina Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu, "Wahai Abdullah bin Rawahah, engkau masih di sini sedangkan pasukan rombongan telah berangkat dan kau masih di sini." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menginginkan untuk salat Jumat bersamamu di tempat yang sangat mulia. Aku ingin di belakangmu dalam salat Jumat ini." Maka hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan targhib, "Wahai Abdullah bin Rawahah, ketahuilah tertinggalnya engkau dari rombongan tersebut, walaupun mereka berangkat di pagi hari dan engkau memiliki kecepatan untuk bisa berangkat
menyusul mereka. Sesungguhnya engkau telah tertinggal dari mereka, dan jarak jauhnya antara engkau dengan mereka adalah sejauh masyrik dan maghrib, sejauh timur dan barat. इस काम में दोस्तों ये सिखाया जा रहा है कि भाई अल्लाह के रास्ते में खरूज जो है ना ये सबसे मुकद्दम है. Yang diajarkan dalam kerja nubuah ini adi mulia, khuruj, keluarnya Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang paling didepankan. Dirahmatullah, pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati wafatnya dalam kondisi yang sudah sangat lemah sekali, maka pada waktu itu rahmatullah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantarkan rombongan Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Dan ketika rombongan Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu di dekat luar kota Madinah, maka di benak Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu terlintas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sangat lemah dan khawatir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia, dan bagaimana tidak mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam terakhir kalinya. Maka hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi ternyata betul bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Maka mereka bermusyawarah mulia. Di antara ungkapan yang diucapkan oleh sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum, termasuk Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu taala anhu, bahwasanya di Madinah Al-Munawwarah dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka musuh akan menguasai Madinah dan akan mengepung Madinah dan akan menyerang Madinah. Maka kita masih tinggal di Madinah. Tetapi hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Allah taala tegarkan hatinya, Allah teguhkan hatinya, sehingga beliau mengatakan bahwasanya bagaimana mungkin kita menghentikan, menghalangi keberangkatan rombongan yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat. Maka tidak mungkin bagi kita untuk menghentikan rombongan yang telah dihantarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatkan lagi rombongan tersebut. Kemudian hadirin rahimakumullah, setelah itu di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum ada yang mengusulkan bahwasanya rombongan Usama bin Zaid yang dipimpin oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau masih muda belia dan bukan orang yang termasuk awal di kalangan orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Kenapa kita tidak gantikan saja dengan yang lebih lama, yang lebih tua lagi? Maka dirahmatullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu telah memberikan wasiat untuk memberangkatkan rombongan tersebut yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, tidak mungkin aku menggantikan seseorang yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberangkatkan, maka tetap diberangkatkan. Akhirnya dirahmatullah, rombongan Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu telah diberangkatkan kembali. Dan hadirin rahmatullah, ketika pelaksanaan salat zuhur, asar, maghrib dan isya, maka biasanya ada mata-mata yang melihat bagaimana keadaan kaum muslimin pada waktu itu. Maka ada mata-mata yang melihat di waktu zuhur, ternyata ribuan pasukan telah bergabung dengan rombongan Usama bin Zaid. Dan kemudian di waktu asar, mereka melihat dengan mata kepala mereka bahwa ribuan lagi yang bergabung dengan rombongan Usama bin Zaid. Di waktu maghrib, mereka melihat bahwasanya ada ribuan lagi pasukan yang menyertai rombongan Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian di waktu isya, mereka melihat lagi ada ribuan rombongan yang bergabung dengan rombongan Usama bin Zaid. Maka akhirnya mata-mata tersebut mengatakan, kalau begitu banyak rombongan ribuan telah bergabung dengan rombongan Usama bin Zaid, berapa banyak mereka orang-orang Islam yang ada di Madinah untuk menjaga Madinah? Maka mereka mengundurkan niat mereka untuk mengepung kota Madinah. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena mereka mengedepankan apa yang dikedepankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menghantarkan rombongan untuk memperjuangkan agama Allah, mendakwahkan agama. Maka dalam keyakinan kita dimulia, dalam buat kerja dakwah ini dimulia, apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, keadaan sulit bagaimanapun juga, maka kita tetap kedepankan untuk diberangkatkan rombongan untuk memperjuangkan agama Allah. Karena semua halat, semua keadaan dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan keadaan menjadi keadaan yang baik, dan Allah taala akan tolong kita semua. Beliau katakan dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk buat kerja Anbiya alaihi wasallam dan kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ittiba kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah secara sempurna, bukan hanya separuh-separuh.
Karena natijah yang kita akan dapatkan adalah tidak sempurna apabila kita tidak ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam zahir dan batin. Bagaimana zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian bagaimana batin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ta'lim, bagaimana kita ta'lim. Kemudian bagaimana kita jaulah, kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan hanya zahir hadi mulia, tetapi batin, kerisauan kita, kepedihan hati kita, kegundahan hati kita, kesedihan kita, fikir kita, keadaan hati kita, sebagaimana kerisauan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila zahir dan batin kita seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan kita kepada tahapan yang telah dicapai oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka di Madinah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin sampai kepada tahapan tersebut tadi mulia, sebagaimana tahapan yang telah dicapai oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika di Madinah, maka ittiba kita, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara zahir dan batin. Itu zahir kita, batin kita, kerisauan kita, fikir kita, kepedihan hati kita, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan dalam riwayat bagaimana kerisauan beliau, fikir beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mutawassil al-ahzan, selalu dalam kesedihan, selalu dalam keadaan kerisauan, daim al-fikr, selalu dalam keadaan fikir, laisat lahu rahah, dan tidak ada istirahat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat, setiap waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan fikir atau dalam keadaan risau dan selalu dalam keadaan memikirkan ummah. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam.